Tes, tes, tes. Selamat malam. Bisa dengar suara saya? Oke. Saya siapkan dulu materinya ya. Sebelumnya ada kelas. Oh, nggak ada ya. Ya, sambil nunggu yang lainnya, yang perlu kalian persiapkan adalah buku tentu saja. Jadi buku paket yang sudah kalian terima, bagi yang sudah menerima ya, silahkan dipersiapkan. Jadi hari ini kita masuk bab 2. Kemudian kalau perlu catatan, buku atau bolpen bisa disiapkan. Atau yang tidak bisa lepas dari minum karena cuacanya sangat panas ya, bisa boleh dengan es jeruk, es teh, atau jus atau air putih dingin gitu ya, supaya nanti tidak dehidrasi, supaya tidak ngantuk juga. Ya, ini saya baru lihat ada 8 siswa yang baru masuk, jadi kita tunggu dulu sampai mungkin 10 lebih ya, jadi biar nanti tidak ketinggalan banyak teman-temannya. Insya Allah hari ini saya akan ajar untuk bab selanjutnya. Ya, Mbak Yayan, silahkan masuk, silahkan duduk, silahkan dipersiapkan alat-alat tulisnya serta buku paketnya ya. Ya, saya juga baru buka kelasnya, jadi nggak apa-apa. Ada yang punya kendala internet connection atau tidak bisa dengar suara saya atau tidak bisa lihat materi yang sudah saya uploadkan? Ada yang kendala tidak bisa dengar suara saya? Oke.
Oke, gimana kalau kita mulai aja ya kelasnya ya? Ini sudah ada 10 yang masuk. Nanti biar yang lainnya nyusul karena sudah 30 menit lewat ya. Nggak bisa bahasa Mandarin, masa? Bisa lah. Tenang, malam ini saya tidak akan ngajar bahasa Mandarin. Oh, Aisyah di Indo ya? Oh, oke. Saya kira semuanya ada di Taiwan. Di Indo jam berapa ini? Jam 8 ya? Setengah 9 ya? Oke. Semua udah dapat buku? Ada yang belum dapat buku? Udah ya? Ada yang belum. Cuman yang masuk ini ada 9 siswa yang masuk ini sudah dapat buku semua. Udah ya? Oke. Baik, kita mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan siswa kerja paket B kelas B sekalian. Semoga tetap dalam keadaan sehat ya, walafiat ya. Malam hari ini, selamat berjumpa lagi dengan saya, Pak Arif, dalam materi atau mata pelajaran yang sama, yaitu ilmu pengetahuan sosial. Uh, Selama kurang lebih 2 jam ke depan ya, sampai jam 11 malam nanti kita akan berdiskusi, kita akan belajar bareng-bareng tentang ilmu pengetahuan sosial. Nah, pada malam hari ini materinya beda. Alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan bab 1. Jadi materinya singkat padat, yang penting kalian bisa menangkapnya dengan baik, bisa dipelajari dengan seksama. Setelah kembali pertemuan silabus, kemudian rencana belajar, terus kita sudah melewati pelajaran bab 1, kita juga sudah melakukan pendalaman materi sehingga bab 1 sudah selesai. Kemudian hari ini rencananya satu bab berikutnya, yaitu bab 2, akan saya ajarkan kepada kalian. Mudah-mudahan waktunya cukup. Gimana Mbak Luna Febria? Masih mantul suara saya atau yang lain gimana? Yang lain suaranya mantul juga, sama hilang-hilangan atau gimana? Yo seho. Oh, 谢谢你. Very clear. Okay, thank you. Ya, silahkan masuk yang baru aja masuk ya, silahkan menempati tempat duduknya masing-masing dan persiapkan bukunya halaman 17. Ya, ya seperti yang tadi saya sudah katakan ya, hari ini kita akan belajar bab 2. Nah, bab 2 itu terkait, kita sudah mulai masuk pelajaran yang namanya sejarah. Kalau yang kemarin itu adalah geografi, jadi IPS geografi. Nah, kalau yang bab 2 ini termasuk kategori dari pelajaran sejarah. Seperti itu. Jadi kita akan ya sedikit belajar tentang sejarah, khususnya di Indonesia, karena kita masih SMP ya. Jadi pelajaran yang kita bahas itu adalah sejarah-sejarah di lingkungan negara kita, yaitu Indonesia. Nah, kenapa kita perlu belajar sejarah yang terkait dengan sejarah bangsa Indonesia sendiri? Nah, karena kita perlu tahu, karena kita warga Indonesia, notabene kita lahir di Indonesia, kita banyak tinggal di Indonesia pada akhirnya nanti ya, walaupun sekarang lagi tinggal di Taiwan, bekerja untuk sementara waktu, nanti karena kita warga negara Indonesia ya, jadi kita harus tahu seluk-beluk dari negara Indonesia itu sendiri, asalnya dari mana, kemudian dulu yang pernah tinggal di sana itu siapa saja. Nah, ini di bab 2 ini yang akan saya jelaskan adalah awal mula, jadi manusia-manusia yang dulu pernah tinggal di Indonesia pada zaman sebelum sejarah, jadi sebelum manusia sebanyak ini. Jadi asal mula manusia dulu itu kita pelajari di bab 2 ini.
Ya, teman-teman sekalian, karena saya menuntut sendiri, jadi saya tuliskan pada umumnya saja, tapi nanti saya akan selingi dengan penjelasan. Dan seperti biasa, ketika nanti saya menjelaskan, ketika jalannya diskusi, ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh langsung mengutarakan pertanyaannya di tengah-tengah diskusi atau pelajaran sedang berlangsung. Seperti itu ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada malam hari ini, seperti biasa, kita perlu melafazkan doa. Kita perlu berdoa supaya apa yang akan kita pelajari bersama itu bisa bermanfaat, bisa ya walaupun sedikit bisa bermanfaat. Ya, baik. Mari kita berdoa sebelum belajar. Berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, cukup. Teman-teman sekalian, kita masuk di bab 2, yaitu judulnya adalah kehidupan pada masa praaksara di Indonesia. Jadi di bab 2 ini sudah masuk seperti di bidang sejarah seperti apa yang sudah saya katakan tadi. Judulnya adalah kehidupan pada masa praaksara di Indonesia. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih yang disebut dengan masa? Apa sih yang disebut dengan praaksara? Itu mungkin kalian masih belum paham ya, atau mungkin masih bertanya-tanya apa itu gitu. Jadi intinya akan membahas tentang manusia-manusia yang sudah sangat lama dulu di zaman-zaman beberapa ribu tahun yang lalu, itu ada manusia sudah tinggal di Indonesia. Nah, itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Untuk slide-nya kelihatan ya? Jelas nggak? Oke. Iya, ini adalah isi dari materi bab 3. Jadi ada 3 macam topik yang akan saya bahas. Yang pertama, ini adalah terkait dengan manusia purba di Indonesia. Jadi manusia-manusia zaman dahulu yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, itu adalah setelah kita mengidentifikasi atau setelah kita mempelajari tentang jenis-jenis manusia yang pernah hidup di Indonesia pada zaman ribuan tahun yang lalu, kita juga akan identifikasi gimana hidupnya mereka, kemudian apakah sudah ada kebudayaan yang dihasilkan pada masa itu. Nah, ini intinya materi ini saya jelaskan. Kemudian yang ketiga itu adalah karena kita sering dengar ya nenek moyang atau orang-orang yang pertama dulu asal dari manusia yang datang ke Indonesia itu dari mana saja. Nah, itu adalah inti dari topik bab 3 atau yang subtopik yang ketiga, yaitu kedatangan dan persebaran nenek moyang itu dari mana saja. Gitu ya. Jadi ada 3 topik. Iya, ini manusia zaman dahulu ya. Sengaja saya lampirkan gambarnya di sini supaya kalian ada gambaran nanti ketika saya menjelaskan memang dulu manusia jenis-jenisnya itu seperti ini. Jadi dia belum mengenal bagaimana memasak, kemudian bagaimana cara makan. Yang penting mereka punya naluri kalau hidup itu makan gitu ya. Makan, kemudian mempertahankan hidup itu dengan mengisi perutnya. Jadi ya apapun yang mereka temukan ya dimakan. Jangan sedih Mbak Luna Febria ya. Ya, begini teman-teman sekalian, tadi kan saya sudah menjelaskan judulnya bab 2 ini adalah pada masa praaksara. Nah, praaksara itu sendiri itu apa? Jadi, praaksara itu adalah berasal dari kata pra dan aksara. Pra artinya sebelum, aksara itu tulisan. Jadi, praaksara adalah masa atau zaman di mana manusia pada zaman itu belum mengenal tulisan. Gitu. Ya, jelas ya, untuk pada masa praaksara ini adalah berasal dari 2 suku kata, yaitu pra dan aksara. Ya. Pra itu sebelum dan aksara itu tulisan. Jadi pada masa praaksara ini adalah masa di mana
manusia itu belum mengenal tulisan. Ya, paham ya dari sini ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi praaksara atau zaman praaksara itu juga punya nama lain. Jadi di samping praaksara itu adalah zaman di mana belum mengenal tulisan, jadi nama praaksara itu juga memiliki nama lain, seperti yang pertama adalah sejarah, prasejarah, maaf. Ini nama lainnya dari praaksara itu adalah prasejarah. Pra itu sebelum, sejarah itu adalah zaman sejarah. Jadi sebelum masa sejarah. Nanti akan saya jelaskan di selanjutnya. Kemudian nama selanjutnya adalah nirleka. Jadi selain prasejarah, nama lain dari praaksara itu adalah nirleka, yang terdiri dari dua kata, yaitu nir dan leka. Nir itu artinya tidak ada, leka itu tulisan. Jadi hampir sama dengan konsep atau arti dari praaksara. Nirleka itu sama juga. Jadi nir artinya tidak ada, leka itu tulisan. Jadi nirleka itu adalah zaman dimana juga manusia itu tidak ada tulisan sama sekali pada saat hidup waktu itu. Ya. Kemudian praaksara ini dimulai sejak adanya manusia yang hidup dan setelah berakhir ditemukannya tulisan. Jadi kita bisa mengkategorikan zaman atau masa praaksara itu dimulai saat manusia itu ada. Jadi mulai manusia itu ada di muka bumi ini, atau kalau kita bahas di Indonesia ya. Jadi sejak manusia itu ada di Indonesia, kemudian masa praaksara tersebut katakan sudah tidak masuk lagi dalam masa praaksara atau masa aksaranya berakhir, ketemukan orang-orang itu sudah menemukan tulisan. Nah, di saat itu zaman praaksara berakhir. Ya, gitu. Itu adalah timingnya atau waktu zaman praaksara itu berlangsung. Jadi sejak hidup manusia itu berlangsung sampai orang-orang menemukan tulisan. Gitu. Nah, ini kita mulai di topik bahasan pertama, yaitu kita akan membahas tentang manusia purba yang ada di Indonesia. Ya, manusia purba di Indonesia. Nah, di sini manusia purba itu apa? Manusia purba itu adalah manusia yang hidup di zaman praaksara. Ya, tadi kan kita sudah tahu kan masa praaksara itu apa? Pada masa praaksara adalah masa di mana orang-orang itu belum mengenal tulisan, zaman di mana tidak ada tulisan sama sekali. Nah, manusianya yang hidup di zaman praaksara tersebut itu namanya adalah manusia purba. Itu ingat ya. Jadi zaman praaksara, zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Nah, di situ ada manusia yang hidup. Nah, namanya manusia yang hidup di zaman praaksara itu adalah manusia purba. Seperti itu. Dan kemudian pada zaman manusia purba ini, kehidupan manusia purba itu masih sangat sederhana. Dia juga belum mengenal tulisan. Jadi hanya sebatas mungkin makan, minum, kemudian buang air. Jadi masalah ya hidup yang sederhana, yang rumit seperti namanya sekolah gitu. Jadi karena mereka belum mengenal tulisan juga. Jadi hanya sebatas makan, minum, nyari makan seperti itu. Kumpul-kumpul gitu. Kemudian makanan hanya disediakan, jadi mereka itu makan dari makanan yang disediakan oleh alam. Iya, benar sekali Mbak Luna Febria. Yang penting mereka punya inisiatif atau yang ada di pikirannya itu adalah bagaimana cara bertahan hidup. Bagaimana dia hidup seperti itu. Hidup saja itu gimana ya? Mungkin makan saja atau minum saja, yang penting bisa hidup. Nah, makanan yang mereka makan itu mereka pikirkan atau hanya disediakan oleh alam. Jadi dia tidak bisa mengolah sendiri gitu. Mereka hanya tergantung pada alam. Jadi kalau alam misalnya ada pohon berbuah ya dia makan buah. Misalnya ada pohon ada daunnya ya dia makan daun. Kemudian ada binatang-binatang yang ada di situ ya makannya binatang itu, seperti buah-buahan gitu.
Jadi mereka belum punya pikiran bagaimana mengolahnya. Misalnya mengolah buah jadi jus, mengolah binatang jadi gulai, atau misalnya sapi jadi gulai sapi, kambing jadi gulai kambing, atau soto ayam itu belum punya. Jadi iya, irit karena ya bisa masak rendang dan sebagainya. Ya seperti itu. Jadi hidupnya masih bergantung dengan alam. Nah, karena hidupnya itu bergantung dengan alam, jadi hidupnya itu non-maden. Non-maden itu artinya berpindah-pindah. Jadi ketika dia bertempat tinggal, misalnya sekarang tinggalnya di Taipei gitu ya. Taipei itu banyak hutan, misalnya banyak hewan. Dia eh, makan setiap hari ya, apa namanya, hasil hutan, kemudian hewan lama-lama habis. Nah, dia mungkin akan berpindah-pindah hidupnya tergantung kondisi alamnya itu. Jadi kenapa dia hidupnya non-maden atau berpindah-pindah? Karena mereka hidup itu hanya bergantung dengan alam. Ketika apa yang ada di alam itu sudah habis, makanya mereka pindah ke alam yang lainnya, ke tempat yang lainnya dengan sumber kehidupan yang ada disediakan oleh alam kayak makanan tadi, binatang-binatang hidup kayak gitu-gitu yang ada di sana seperti itu. Ya, selanjutnya tempat hidup yang disukai oleh manusia purba itu adalah tempat-tempat di mana dia itu dekat dengan sumber air, ya, seperti sungai, danau atau laut, seperti itu. Dia tuh suka tempat-tempat yang ada sumber air karena mereka sudah sadar juga bahwa air memang sangat dibutuhkan untuk hidup. Makan butuh air juga, minum juga butuh air. Jadi mereka hidup di tempat-tempat yang dekat dengan sumber air. Di samping itu, kenapa sumber air yang dituju seperti sungai, laut, danau? Ya, karena mereka juga tahu di sungai, danau, dan laut ini ada hewan-hewan penunggu penunggu airnya. Maksudnya ada hewan-hewan yang hidup di situ. Jadi mereka sembari menggunakan air sebagai hidupnya, sebagai sumber hidupnya, dia juga punya inisiatif untuk mengkonsumsi atau memakan dari apa-apa yang ada di dalam laut sendiri. Nah, kalau hujan mungkin mereka belum memikirkan ya, mungkin autoimunnya atau imun atau daya tahannya tinggi, jadi ya nggak apa-apa. Mungkin berteduh di bawah uh, di bawah pohon atau hidupnya di dalam gua seperti itu. Nanti mungkin ada penjelasan di tapi untuk jenis-jenis manusia purba itu nanti kan ada beberapa jenisnya. Jadi ada beberapa jenis yang mereka memang sudah tinggal di gua atau memang sudah punya rumah sendiri. Gitu. Jadi tergantung jenisnya nanti. Nah, untuk mengetahui jejak manusia purba, jadi untuk mengetahui jenis manusia purba yang ada dulu atau jejak manusia purba yang dulu pernah hidup di Indonesia, itu peneliti khususnya kenapa bisa mengkategorikan manusia purba itu pernah hidup di Indonesia karena mereka menemukan yang namanya fosil. Ya. Jadi untuk mengetahui jejak manusia purba yang pernah ada di zaman-zaman prasejarah itu diketahui dengan ditemukannya fosil. Jadi fosil itu adalah sisa makhluk hidup yang telah membatu, baik itu misalnya tulang belulang atau misalnya tengkorak. Nah, tengkorak-tengkorak yang sudah membatu. Itulah peneliti yang kemudian mengkategorikan atau membuat teori-teori tentang manusia purba karena mereka menemukan fosil atau sisa-sisa makhluk hidup yang sudah membatu. Seperti dulu mungkin alat-alat yang digunakan apa yang sudah jadi batu karena sekian lama terpendam atau ya menyatu dengan tanah dan akhirnya membatu. Nah, itu namanya fosil. Dan peneliti menyimpulkan bahwa setiap fosil atau batuan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah membatu tadi itu bisa diukur atau bisa dilihat ini tuh pernah ada di zaman kapan. Nanti ada penjelasannya. Jadi seperti itu penjelasannya. Jadi ingat ya fosil ya. Fosil adalah sisa makhluk hidup yang sudah membatu. Oke, ini adalah jenis manusia purba yang pertama.
Namanya adalah Meganthropus paleojavanicus. Nah, Meganthropus paleojavanicus ini fosilnya atau sisa-sisa makhluk hidup atau sisa-sisa manusia purba yang sudah membatu itu ditemukan oleh Bapak ini von ya, bukan von. Ini von. Bapak GHR von Koenigswald tahun 1941. Ya, jadi Pithecanthropus erectus Meganthropus paleojavanicus itu ditemukan oleh peneliti asal dari Belanda yaitu Bapak GHR von Koenigswald tahun 1941. Dia adalah seorang warga Belanda. Dia menemukan fosil Meganthropus paleojavanicus ini di desa Sangiran di Lembah Bengawan Solo. Ada yang dari Solo atau rumahnya dekat Bengawan Solo? Mungkin dulu waktu di sana atau di Indonesia pernah dengar kalau misalnya rumahnya dekat. Siapa yang rumahnya di dekat Bengawan Solo? Atau tinggalnya di Sangiran atau di Solo lah? Kok Pak Jokowi dari kalian? Ya saya tahu Pak Jokowi asalnya dari Solo. Kalian ada nggak yang asalnya dari Solo? Nggak ada. Ya, jadi Meganthropus paleojavanicus ini ditemukan oleh peneliti asal Belanda. Jadi memang orang-orang dari luar yang sebenarnya punya rasa ingin tahu untuk menyelidiki manusia-manusia yang pernah ada di Indonesia. Salah satunya adalah Profesor von Koenigswald dari Belanda ini tahun 1941 menemukan fosil dari Meganthropus paleojavanicus, yaitu di desa Sangiran, tepatnya di Lembah Bengawan Solo. Nah, teman-teman sekalian, ternyata Prof. Koenigswald ini menemukan fosil itu dan diberi nama Meganthropus paleojavanicus karena sesuai dengan barang yang ditemukan, Prof. Koenigswald itu langsung kemudian merumuskan nama yang mungkin appropriate atau nama yang tepat yang sesuai untuk barang temuannya. Nah, Meganthropus paleojavanicus itu sendiri itu artinya adalah manusia raksasa tertua di Jawa. Kemudian jenis manusia ini diperkirakan hidup 2 juta tahun yang lalu. Wah, bisa diperkirakan ya, padahal sekarang itu tahun 2015. Kalau diperkirakan 2 juta tahun yang lalu sangat lama sekali ya. Mungkin kalian, ya pasti kalian belum lahir gitu kan. Jadi Meganthropus paleojavanicus ini adalah manusia raksasa tertua di Jawa dan jenis manusia ini diperkirakan hidup 2 juta tahun yang lalu. Kenapa dinamakan manusia raksasa tertua di Jawa? Karena mungkin penemuannya atau karena dia durasi waktunya hidup diperkirakan itu 2 juta tahun yang lalu. Kemudian kalau dilihat dari ciri-cirinya mungkin ada salah satu yang memang menyebutkan bahwa dia tubuhnya besar atau raksasa. Nah, ini kita langsung breakdown untuk ciri-cirinya ya. Jadi Meganthropus paleojavanicus adalah manusia raksasa tertua di Jawa karena dia ditemukan di Jawa ya, di Bengawan Solo. Kalau dibandingkan dengan manusia yang lain, mungkin dia umurnya sangat tua sehingga dia dikategorikan sebagai manusia atau manusia purba atau manusia raksasa tertua di Jawa. Bukan, maksudnya orang Belanda ini menelitinya itu baru-baru ini, tahun 1941 ini, Mbak. Bukan dari dulu hidup manusia purba itu orang Belanda, bukan. Jadi tahun 1940-an ini orang-orang Belanda memang sudah punya ketertarikan atau rasa keingintahuan terhadap Indonesia untuk meneliti manusia-manusia pertama yang dulu pernah tinggal di Indonesia. Karena kalian mungkin sudah sedikit tahu ya, dulu kan Indonesia dijajah orang Belanda gitu kan. Tahun 1945 kita merdeka. Jadi sebelum itu memang orang Belanda kan sudah menetap di situ. Jadi dia sudah observasi juga tempat-tempat di Indonesia. Mungkin
ada orang-orang manusia-manusia yang zaman dulu pernah tinggal di Indonesia. Jadi seperti itulah sejarahnya. Nah, ciri-ciri dari Meganthropus paleojavanicus ini ada beberapa macam. Tubuhnya besar dan tegak. Jadi tubuhnya tinggi besar dan tidak bungkuk ya, tapi tegak. Kemudian gigi gerahamnya itu menyerupai manusia dan kera. Ya, gigi geraham yang ditemukan, jadi Prof. Koningswald itu juga menemukan gigi geraham yang sudah membatu, itu menyerupai manusia dan kera. Kemudian tulang rahang bawah itu lebih besar dan kuat. Dia tidak memiliki dagu. Kalau kalian pernah melihat tinatun yang tidak berdagu itu ya, atau ada dari kalian yang tidak berdagu, tapi juga langsung tidak disamakan dengan Meganthropus paleojavanicus ya. Iya, mereka tidak berdagu, jadi manusia jenis ini, manusia Meganthropus paleojavanicus ini tidak berdagu. Kemudian tulang keningnya menonjol. Tahu ya kening batuknya apa ya, kening ya, kalau bahasa Jawanya itu batuk. Batok kelapa. Ya. Jadi tulang keningnya itu menonjol ke depan. Nah, jenis makanan untuk Meganthropus paleojavanicus itu adalah tumbuh-tumbuhan. Ya, kalau kalian pernah memelihara lohan, nah seperti itulah. Jadi kepalanya jenong kayak lohan, ya, nonong kayak lohan. Ya, dibayangkan seperti itu. Nanti kalian bisa searching sendiri lewat internet, searching aja Meganthropus paleojavanicus, googling, kemudian cari gambar, dan nanti akan keluar semua. Dari apakah benar yang dikatakan Pak Ari gitu, ciri-cirinya tubuhnya besar, tegak, kemudian gerahamnya itu seperti manusia dan kera, kemudian apakah dia memang tidak berdagu, dan keningnya menonjol seperti lohan, kemudian dia makanannya tumbuh-tumbuhan, apa benar ya? Nanti kalian bisa cari sendiri gambarnya lewat Google, atau nanti di YouTube itu biasanya juga ada sedikit movie atau film-film yang menceritakan manusia purba. Tapi kalau kalian mencari Meganthropus paleojavanicus, dia nanti akan langsung mengkategorikan sendiri bahwa memang Meganthropus paleojavanicus ini adalah manusia purba yang berasal dari Indonesia. Seperti itu. Jelas ya untuk manusia purba pertama. Kemudian untuk manusia purba yang kedua itu adalah jenis Pithecanthropus. Ya, jenis manusia yang disebut Pithecanthropus. Pithecanthropus itu artinya adalah manusia kera. Jadi Pithecanthropus itu adalah manusia kera. Jadi manusia yang menyerupai kera. Atau kera-kera yang menyerupai manusia. Sama aja. Jadi Pithecanthropus itu adalah manusia kera. Fosilnya itu ditemukan di beberapa tempat, atau tadi sisa-sisa makhluk hidup, sisa-sisa manusia purba yang sudah membatu tadi, atau namanya fosil, itu ditemukan di beberapa tempat. Iya, silakan Mbak Rizky, silakan bergabung. Fosilnya ditemukan di beberapa tempat, yaitu di Perning, di salah satu tempat di Indonesia, kemudian di Trinil, di Sangiran, di Ngandong, dan di Kedung Burus. Ya, di Kedung Brubus. Jadi fosilnya itu ditemukan di mana-mana, yaitu jenis Pithecanthropus ini. Di Perning, di Trinil, Sangiran, di Ngandong, dan di Kedung Brubus. Untuk perkiraan hidup Pithecanthropus ini sendiri itu hidup antara 30.000 hingga 2 juta tahun yang lalu. Gila ya, jadi ini daerah Jawa, Trinil, Sangiran, ini Jawa Tengah, Ngandong, Jawa Tengah. Banyak di daerah Jawa. Kemudian, ya tadi saya sudah sebutkan ya bahwa Pithecanthropus sendiri itu hidup di antara 30.000 hingga 2 juta tahun yang lalu. Oh iya, Mbak Siti Nurjana, silahkan masuk, tidak apa-apa, terlambat. Kita juga ya sedikit baru mulai, silahkan bergabung saja, nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan. Ya, jadi ini setelah Meganthropus ya, kalau Meganthropus tadi hidup sebelum 2 juta tahun yang lalu, kalau Pithecanthropus itu antara 30.000 tahun yang lalu hingga 2 juta tahun yang lalu. Nah, ternyata Pithecanthropus ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah Pithecanthropus mojocertensis.
Kemudian yang kedua Pithecanthropus erectus. Yang ketiga Pithecanthropus soloensis. Jadi ada 3 macam jenis Pithecanthropus. Ya, perlu diingat-ingat Mojocertensis, erectus, dan soloensis. Ada 3 jenis macam Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus mojocertensis, Pithecanthropus erectus, dan Pithecanthropus soloensis. Itu yang perlu kalian ingat-ingat. Nah, setiap jenis Pithecanthropus ini dia memiliki ciri-ciri sendiri. Iya, namanya susah ya. Ya, karena ini diambil dari bahasa Belanda. Jadi orang-orang Belanda yang menamai mereka sesuai dengan penemunya. Pithecanthropus mojocertensis, Pithecanthropus erectus, dan Pithecanthropus soloensis. Iya, pelan-pelan saja ya. Nanti lama-lama terbiasa dengan bahasanya. Kemudian kita pecah satu persatu. Jadi saya akan menjelaskan secara umum. Jadi dari ketiga jenis Pithecanthropus tersebut. Yang pertama nanti akan saya jelaskan bagaimana cara mudah untuk menghafalkan. Satu, Pithecanthropus mojocertensis, ya. Ini adalah sebenarnya nama tempat, Mojokerto, ya. Mojokerto ini ditemukan di Perning Mojokerto. Jadi disebut Pithecanthropus mojocertensis karena ditemukan di Perning Mojokerto. Nah, itu ya untuk memudahkan untuk menghafal ya seperti itu. Jadi fosilnya itu ditemukan oleh G.H.R. von Koningswald tahun 1936 itu di Perning atau daerah Mojokerto. Sehingga Pithecanthropus mojocertensis ini diberi nama Pithecanthropus mojocertensis karena yang berusia sekitar 6 manusia yang ditemukan waktu itu fosilnya berusia Pithecanthropus kecil ya. Yang tubuhnya gegap, tegian gerahamnya besar, depan itu kecil, ya kayak kera ya, sehingga tidak menutup kemungkinan. Nah, kemudian mukanya otak kira-kira sebesar 650 sampai ya lumayan besar ya untuk ukuran manusia. Kemudian makanan berasal dari makanan-makanan yang kasar. Jadi makan makanan kasar seperti daging-daging mentah, kemudian mungkin makan ini ya daun-daunan yang masih kasar, gitu-gitu. Jadi makanan-makanannya masih kasar, belum diolah, jadi langsung dimakan saja. Kemudian yang kedua, kalau tadi Pithecanthropus mojocertensis, kalau yang kedua adalah Pithecanthropus erectus. Erectus ini adalah artinya tegak. Ya, jadi Pithecanthropus erectus itu adalah manusia kera yang berjalan tegak. Iya, seperti itu. Jadi Pithecanthropus erectus jenis Pithecanthropus yang kedua setelah Pithecanthropus mojocertensis itu adalah Pithecanthropus erectus yang merupakan manusia kera yang berjalan tegak. Jadi dia manusia kera yang berjalan tegak. Kemudian Pithecanthropus erectus ini fosilnya ditemukan oleh orang yang berbeda. Kalau tadi itu Pithecanthropus mojocertensis itu ditemukan oleh Profesor von Koningswald. Kalau Pithecanthropus erectus ini ditemukan oleh Profesor Eugene Dubois pada tahun 1890 sampai 1892. Secara kurang lebih 2 tahun mereka Prof. Eugene Dubois ini meneliti Pithecanthropus erectus, kemudian menemukan fosil-fosil itu di tepi Bengawan Solo atau di Trinil, tepatnya di desa Trinil. Iya, nama orang Belanda juga susah dihafalkan, susah diingat-ingat. Tapi nggak apa-apa kalau kalian sering baca, itu sering dibaca itu nanti akan mudah. Oke, untuk ciri-ciri dari Pithecanthropus erectus itu sendiri yaitu tinggi tubuh itu kurang lebih 1
lebih dari 1,5 meter ya, kurang lebih 1,65 meter. Jadi 1,5 meter, bayangkan tubuhnya udah tinggi ya. 1,5 meter itu lumayan tinggi, berarti 160-an senti. Kemudian tulang keningnya itu sangat menonjol, gerahamnya sangat kuat dan lebih lebar dari geraham manusia. Jadi berdasarkan geraham yang ditemukan, ya, dari geraham yang ditemukan itu lebih kuat dari geraham, lebih lebar dari geraham manusia. Jadi Prof. Eugene Dubois ini membandingkan geraham yang ditemukan pada geraham Pithecanthropus erectus dan gigi geraham manusia zaman sekarang. Nama bacanya Eugene Dubois itu ya, Eugene Dubois. Tadi saya membacanya sesuai dengan kata, saya takut salah. Ya, Eugene Dubois itu bisa. Kemudian tadi saya lanjutkan ya, jadi gerahamnya jika dibandingkan dengan geraham manusia, 1,65 meter, 1,5 meter, Mbak. Jadi kalau 1,5 meter itu kan kalau senti jadi 165 senti kan ya? 1,5 itu 1,65 meter, jadi 1 meter lebih 650 senti. Ya. cm. Iya, hampir sama kayak kita ya. Jadi kita kan rata-rata 150 sampai 170 lah kalau ukuran manusia Indonesia itu. Ya namanya juga manusia purba Indonesia, jadi mungkin dari dulu memang sudah kecil-kecil ya, sudah pendek-pendek. Iya. Iya, gerahamnya jika dibandingkan dengan geraham manusia itu lebih lebar. Kemudian tulang paha itu digunakan untuk berjalan tegak. Kalau kita kan paha sama betis ya untuk berjalan tegak. Kalau mereka tulang pahanya yang digunakan untuk berjalan tegak. Kemudian volume otaknya itu kurang lebih 900 cc isinya. Jenis manusia purba yang ketiga, maksudnya jenis manusia purba jenis Pithecanthropus yang ketiga itu adalah Pithecanthropus soloensis. Kalau dilihat dari namanya itu ada kata-kata solo, berarti memang Pithecanthropus soloensis ini ditemukan di Solo. Oke, Mbak Rizky, volume otak itu maksudnya isi. Jadi besar otaknya atau kalau ditimbang itu isinya 900 cc. Itu volume otaknya. Karena mereka menemukan tengkorak. Jadi tengkorak Pithecanthropus erectus itu tadi yang volumenya 900 cc itu menemukan tengkorak, kemudian dia menganalisis atau mengkira-kira isinya itu kira-kira kalau ditimbang isi otaknya itu seluruh otaknya, otak yang ada di kepala itu 900 cc itu volumenya gitu. Kita lanjut ya, Pithecanthropus soloensis. Ya, dilihat dari namanya, Solo itu berasal dari Solo mestinya ya. Coba kita cek. Ya, Pithecanthropus soloensis adalah Pithecanthropus atau manusia kera yang berasal dari Solo. Nah, benar kan ya? Berarti kita mudah menyebutkan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, Pithecanthropus atau manusia purba yang berasal dari Solo, namanya apa? Pithecanthropus soloensis. Jadi mudah mengingatnya. Kemudian fosil yang ditemukan itu di tahun 1931 oleh Profesor von Koningswald lagi sama Profesor Open North. Ini bukan do ya, tapi di. Tepatnya di Desa Ngandong di tepi Bengawan Solo. Itu fosilnya ditemukan. Ciri-cirinya tengkoraknya itu lonjong. Tulang keningnya itu juga menonjol. Dan rongga mata itu lebih panjang dari Pithecanthropus jenis lainnya.
Iya, tinggi normalnya oh ya sama dengan manusia yang sekarang ya, 160-an senti ya. Yang beda itu mukanya, Mbak. Jadi tengkoraknya itu lonjong-lonjong, kemudian tulang keningnya itu pasti menonjol jenis Pithecanthropus. Kemudian rongga mata itu panjang, lebih panjang dari Pithecanthropus jenis yang lainnya. Kalau dibandingkan dengan jenis Pithecanthropus mojocertensis sama Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus soloensis ini rongga matanya tuh lebih panjang. Ada ceweknya, nah, di sini tidak disebutkan. Mungkin ada ya jenis kelamin memang cowok cewek seperti itu. Iya, itu tadi ya rongga mata. Kemudian tingginya 165 sampai 180 cm, sama ya dengan orang-orang sekarang, dan volumenya otaknya 1000 sampai 1300 cc. Ya, ini jenis manusia purba yang ketiga, namanya Homo. Kan tadi ada tiga kan ya? Ada tiga saya sebutkan. Yang pertama adalah Meganthropus paleojavanicus. Kemudian Pithecanthropus erectus. Kemudian yang ketiga adalah Homo. Ya, jadi nama dari manusia purba yang ketiga yaitu adalah Homo yang dibagi menjadi dua macam Homo, Homo erectus dan Homo sapien, pasien. Iya, karena kita memang belajar manusia purba yang ada di Indonesia, Mbak. Jadi kita memang khusus untuk manusia-manusia purba yang ada di Indonesia. Ya, jadi manusia purba yang ketiga adalah Homo ya. Nah, Homo ini dibagi menjadi dua macam, yaitu Homo erectus dan Homo sapien. Homo erectus itu adalah manusia yang berjalan tegak. Jadi semuanya memang berjalan tegak. Yang membedakan adalah mereka jenisnya itu kalau Homo erectus ini adalah Homo soloensis yang dari Solo. Dia ditemukannya di Solo oleh Profesor Conconnival dan Weidenreich tahun 1931 sampai 1934. Jadi selama kurang lebih 3 tahun, dua profesor ini meneliti manusia purba yang ada di Solo, kemudian menemukan jenis manusia Homo soloensis yang termasuk dalam kategori manusia purba jenis Homo. Ya. Nah, tempatnya itu di Lembah Bengawan Solo, di Ngandong, Sambung Macan, dan Ngawi. Jadi Homo erectus ini tidak hanya ditemukan di Bengawan Solo saja, tetapi juga ditemukan di Ngandong, Jawa Timur, kemudian Sambung Macan, dan di Ngawi, Jawa Timur. Kemudian Homo erectus ini diperkirakan hidup 150 tahun yang lalu. Benar ya? Coba saya cek lagi. Ini ada ribunya, ini kurang ribu, 150.000 tahun yang lalu. Nah, ini tadi kalau penjelasan Homo erectus, kalau Homo sapien itu merupakan manusia purba yang lebih cerdas. Jadi memang dia sudah cerdas. Hidup kurang lebih 25.000 tahun sampai 40.000 tahun yang lalu. Untuk Homo sapien ini manusia purbanya sudah berjalan lebih sempurna, tegak. Iya. Jadi memang Homo sapien ini terkenal dengan manusia sempurna. Jadi manusia purba yang sudah memiliki akal, yang sudah berjalan sempurna, tetapi dia juga sudah memiliki apa namanya ya, istilahnya sudah pintar. Kemudian fosilnya ditemukan oleh Van Richthofen, susah sekali, tahun 1889. Nah, ini ciri-cirinya apa namanya, keningnya tidak menonjol lagi, sudah memiliki dagu, tingginya mulai dari 130 sampai 210 cm,
Berat badannya, nah ini yang hebat, berat badannya tuh mulai dari 30 kilo sampai 150 kilo. Kemudian otaknya itu volumenya lebih besar ya, sudah mulai pintar, jadi volume otaknya itu 1350 sampai 1450 cc. Ya, ini wallahu a'lam ya, mungkin orang-orang kalau kita orang muslim ya, kita percaya bahwa kita turunan Nabi Muhammad, Nabi Adam yang dulu pernah hidup ya selama beberapa puluh tahun yang lalu. Ini hanya sebatas teori yang ditemukan oleh para profesor ahli sejarah bahwa memang manusia itu ternyata berevolusi, artinya dari masa ke masa itu ada perubahan-perubahan sehingga terjadi manusia seperti sekarang ini, seperti kalian, seperti saya juga, itu karena katanya sesuai teori itu ya melewati fase-fase yang disebut dengan manusia purba ini. Pertama Meganthropus, kemudian beralih ke Pithecanthropus, kemudian hingga menjadi Homo sapiens. Gitu. Ya, kita tergantung percaya yang mana dan mengimani yang mana. Kalau kita memang orang muslim, kita memang mengimani kalau kita memang berasal dari keturunan Nabi Adam. Nabi Adam ya. Nah, untuk kehidupan atau jenis-jenis manusia purba di Indonesia kita sudah selesai. Kemudian kita masuk ke bahasan nomor 2, yaitu kehidupan manusia pada masa praaksara dan hasil budayanya. Jadi ini kalau tadi kita sudah membahas manusianya yang yang hidup pada masa praaksara tersebut. Sekarang kita membahas zamannya. Jadi pada masa praaksara itu ada zaman-zaman yang dibagi menjadi beberapa zaman sehingga mudah mengetahuinya. Jadi para peneliti ilmuwan itu memang sudah menemukan beberapa temuan, yaitu fosil khususnya ataupun alat-alat yang pernah digunakan oleh manusia purba pada masa dulu. Nah, itu ternyata bisa dilihat, oh ini pembagian zaman apa, karena tidak semuanya itu memang terbuat dari batu. Kadang ada yang terbuat dari besi dan sebagainya, sehingga menurut kehidupannya, menurut hasil budayanya, kehidupan manusia purba pada masa aksara itu dibagi menjadi dua macam zaman, menurut kebudayaannya dan menurut sosial ekonomi. Menurut kebudayaannya itu dibagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu sendiri itu dibagi menjadi tiga macam. Zaman batu tua, jadi empat, maaf. Zaman batu tua, zaman batu tengah, zaman batu muda, dan zaman batu besar. Kemudian di zaman logam itu dibagi menjadi tiga macam zaman, yaitu perunggu, zaman besi, dan zaman tembaga. Dari segi sosial ekonomi itu zamannya dibagi menjadi tiga. Zaman dimana di situ ada zaman masa berburu dan meramu, zaman dimana masa bercocok tanam, dan zaman di masa perundagian. Nah, nanti kita akan pelajari satu persatu. Nah, ini hanya sekelumit map atau konsep atau apa ya, supaya kalian bisa membedakan bahwa memang kehidupan manusia purba pada zaman praaksara itu kalau kita sortir atau kita lihat dari hasil budaya ini jadi dua macam, hasil kebudayaan dan sosial ekonomi. Setiap dua macam zaman tersebut atau kategori tersebut memiliki zaman-zaman sendiri. Nah, kita mulai satu persatu. Kita mulai dari hasil kebudayaannya terlebih dahulu. Jadi kebudayaan manusia purba pada masa aksara itu tadi dibagi menjadi 4 ya, zaman batu, zaman apa lagi? Zaman batu, zaman logam. Jadi dua macam, zaman batu dan zaman logam. Nah, untuk zaman batu itu dibagi menjadi 4 macam tadi ya, zaman batu tua dan sebagainya. Nah, untuk zaman batu tua disebut juga dengan zaman Paleolitikum. Nah, di zaman Paleolitikum ini teknologi itu masih sangat sederhana. Nah, zaman Paleolitikum atau zaman batu tua itu, ya nanti zaman perundagian akan saya jelaskan selanjutnya, Mbak. Nah, kita mulai satu persatu dulu.
Jadi zaman batu tua itu atau yang disebut dengan zaman Paleolitikum itu teknologinya masih sangat sederhana ya. Zaman tersebut berlangsung 2,5 juta tahun sebelum Masehi. Jadi kalau kita kan sekarang tahun 2015 ini tahun Masehi. Jadi zaman batu ini zaman dimana sebelum tahun 2015 yang lamanya 2, juta tahun sebelum tahun 2015. Sangat lama sekali zaman batu. Alat yang digunakan masih terbuat dari batu dan masih kasar. Selain itu, mereka juga menggunakan alat dari kayu, tulang, dan duri ikan. Di zaman batu ini tidak hanya batu saja alat-alat yang digunakan, tetapi dia menggunakan kayu dan tulang atau duri ikan juga. Tetapi yang perlu kalian cermati di sini adalah teknologi yang masih sangat sederhana dan alat-alat itu masih kasar. Jadi batu ya batu aja, tulang-tulang aja, jadi tidak perlu dihaluskan, tidak perlu ditajamkan seperti itu. Jadi masih kasar. Nah, alat-alat itu yang ditemukan di daerah Pacitan, seperti kapak perimbas, kemudian ada kapak penetak, kapak genggam, serpi. Nah, semua alat-alat itu digunakan untuk menusuk dan memotong. Nah, nanti kalian bisa cari sendiri. Kalau misalnya kalian penasaran, kapak perimbas itu seperti apa sih? Kapak penetak itu seperti apa sih? Kemudian kapak genggam itu seperti apa? Jadi nanti bisa cari sendiri lewat internet gambarnya. Nah, itu tadi kalau ditemukan di Pacitan. Kalau ditemukan pas di daerah Ngandong itu berbeda lagi. Mereka apa namanya alat-alat pada zaman batu itu ditemukan itu yang ditemukan jenisnya adalah belati dari tulang. Jadi kapak dari tulang kayak gitu. Fungsinya adalah untuk memotong dan menangkap ikan. Nah, manusia di zaman batu ini itu ciri-cirinya adalah hidupnya masih berpindah-pindah. Hidupnya masih tergolong atau tergantung dengan kondisi alam. Hidupnya dengan cara mengumpulkan makanan, tinggalnya di dekat-dekat sungai dan danau. Itu adalah pada zaman batu tua, Paleolitikum. Kemudian di zaman yang kedua yaitu adalah zaman batu tengah atau disebut dengan zaman Mesolitikum. Nah, perbedaannya apa dengan zaman batu tua tadi? Di zaman batu tengah ini, alat-alat yang digunakan itu sudah diasah, tetapi belum halus. Sudah tinggal menetap, sudah mulai membangun rumah, dan tinggal-tinggal di gua-gua. Nah, peninggalan yang terkenal itu adalah yang namanya Cokkenmodinger, atau artinya sampah dapur. Itu sampah-sampah dapur yang ditemukan itu adalah sisa-sisa kulit kerang yang dulu itu pernah digunakan oleh manusia-manusia purba di zaman batu tengah. Nah, sampah dapur atau Cokkenmodinger ini ditemukan di daerah Aceh, Sumatera Utara, Besuki. Besuki itu Lampung sepertinya, di daerah Sumatera. Kemudian di Gua Sempung di Ponorogo. Penemuan lain selain dari sampah dapur tersebut ada Abris Sausroce atau bekas-bekas pemukiman di bawah-bawah kerang. Selain itu, alat-alat yang digunakan berupa pebble atau kakak genggam yang ditemukan di Sumatera atau namanya Sumatra Teralitz. Sumateralit. Ada juga kapak genggam dari batu kali. Ada juga ditemukan serpih yang ditemukan di Bandung. Nah, itu adalah penemuan-penemuannya. Kemudian kehidupannya sudah mulai mengelompok, jadi tidak sendiri-sendiri. Tinggal di gua-gua, sudah mengenal pembagian kerja, senang sekali melukis gua. Nah, hasil-hasil lukisannya itu tergantung dengan kondisi alam. Misalnya alam itu sedang hujan, nah mereka sedang melukis hujan atau melukis keadaan-keadaan alam di sekitarnya. Nah, mereka sudah mulai melukis gua. Kehidupan mereka itu berburu dan mengumpulkan makanan. Jadi masih kental sekali dengan proses berburu dan mengumpulkan makanan. Yang ketiga yaitu zaman batu muda atau yang namanya Neolitikum. Nah, di zaman batu muda ini alat yang diasah itu dari batu yang sudah halus serta memiliki seni. Jadi sudah mulai ada ukir-ukiran, sudah mulai digambar-gambar gitu batunya. Yang sudah halus. Peninggalan yang terkenal itu adalah kapak lonjong. Itu ditemukan di Papua.
Kemudian kapak persegi itu ditemukan di Jawa Barat. Ya, zaman ini sudah semakin maju. Manusia hidup menetap, kemudian sudah mulai bercocok tanam dan memiliki perkampungan ya, dia sudah memiliki desa seperti itu. Nah, ciri-ciri zaman ini adalah sikap mereka tuh pada alam kehidupan yang sudah mati. Jadi mereka sudah mulai mengenal kepercayaan. Jadi percaya bahwa orang-orang mati itu masih mempunyai kontribusi atau masih memiliki dampak bagi orang-orang yang masih hidup. Dia sudah mulai percaya dengan adanya alam kehidupan sesudah mati. Jadi mereka percaya bahwa orang sudah mati itu mereka hidup lagi di kehidupan yang lain. Kemudian mereka juga percaya roh yang bisa mempengaruhi kehidupan mereka. Ya, manusia amat dibekali kebutuhan hidup sehari-hari dalam peti untuk menjamin keselamatan. Jadi maksudnya manusia yang mati, bukan amati, itu salah ketik. Jadi mereka percaya dengan roh itu bisa mempengaruhi kehidupan. Dan ketika ada manusia yang mati atau orang yang mati, mereka itu akan dibekali kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari yang dimasukkan di dalam peti untuk menjamin keselamatannya. Misalnya dikasih perhiasan, dikasih makanan-makanan yang sering dimakan sehari-hari, kemudian pakaian. Nah, mereka percaya bahwa kebutuhan-kebutuhan atau barang-barang yang dimasukkan ke dalam peti bersama orang-orang yang mati itu bisa menjamin keselamatan mereka. Gitu. Yang terakhir untuk zaman batu adalah zaman batu besar atau yang dinamakan zaman megalitikum. Nah, di zaman megalitikum ini itu sudah ditemukan atau sudah mulai dibangun bangunan-bangunan yang besar. Tetapi masih kasar. Bangunan-bangunan itu masih kasar, masih ya belum tampak halus gitu ya. Banyak ditemukan di Jawa, Kalimantan, Sumatera Selatan dan Sulawesi Tengah. Nah, untuk jenis bangunannya itu ada beberapa macam. Mungkin kalian bisa hafalkan atau nanti bisa cari di internet ya sebagai proses belajar mandiri. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 jenis bangunan di zaman batu besar ini atau megalitikum ini. Yang pertama adalah menhir. Menhir itu adalah sebuah tugu yang digunakan untuk pemujaan roh nenek moyang. Jadi mereka sudah mempercayai roh-roh yang bisa dipuja sehingga membangun tugu batu gitu ya untuk pemujaan roh nenek moyang. Kemudian yang kedua namanya keranda. Keranda itu adalah peti jenazah yang terbuat dari batu. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang sudah meninggal pada zaman itu dimasukkan ke dalam peti jenazah itu yang terbuat dari batu yang namanya keranda. Kemudian dolmen. Dolmen ini adalah meja batu untuk pemujaan. Jadi untuk meletakkan kayak sesaji-sesaji seperti buah-buahan, hewan ataupun apa saja mantra-mantra yang diletakkan di meja batu yang disebut dengan dolmen tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah kubur batu. Jadi semuanya dari batu ya. Kubur batu itu adalah bangunan dari lempengan batu untuk menyimpan mayat. Jadi hampir sama dengan keranda untuk menyimpan mayat. Selanjutnya adalah punden berundak. Punden berundak ini sendiri adalah bangunan batu bertingkat untuk pemujaan. Jadi ada semacam kayak tingkatan-tingkatan. Kalau kalian pernah tahu undak-undakan, rumah zaman dulu itu kan ada undak-undakan yang seperti itu. Jadi ada tumpukan batu yang di tingkat-tingkat yang digunakannya untuk pemujaan. Kemudian yang selanjutnya adalah sarkofagus. Sarkofagus ini adalah peti jenazah dari batu tetapi bentuknya beda dengan keranda ya. Kalau sarkofagus ini bentuknya bulat. Kalau keranda itu kan lonjong. Yang selanjutnya adalah arca atau patung. Ya, mereka sudah mulai bisa membayangkan bentuk nenek moyang sehingga bisa membuat patung-patung yang mengapresiasikan atau menggambarkan dari nenek moyang. Itu namanya arca atau patung. Nah, itu adalah pada zaman megalitikum. Kalau tadi kita sudah membahas zaman batu, sekarang kita sudah mulai masuk di zaman logam.
Ya, zaman logam itu terdiri ada 3 macam zaman, tapi karena kita sekarang berbicara tentang Indonesia sendiri, jadi di Indonesia itu sebenarnya hanya melewati 2 zaman zaman logam, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Dan zaman tembaga harusnya ada 3 siklus zaman itu. Tapi di zaman tembaga ini orang-orang Indonesia atau masyarakat Indonesia itu tidak mengalami zaman tembaga. Jadi setelah zaman perunggu itu langsung ke zaman besi. Nah, apa yang disebut dengan zaman perunggu? Zaman perunggu adalah zaman di mana peralatan-peralatan yang digunakan itu adalah kapak perunggu, tombak, kapak corong, nekara. Ini bukan neraka ya, tapi nekara. Kemudian bejana perunggu, perhiasan perunggu, dan moko. Nah, ini semua terbuat dari perunggu. Nah, untuk bentuk-bentuknya silahkan kalian cari sendiri sebagai belajar mandiri. Kemudian di zaman besi. Nah, ini di mana zaman manusia sudah memiliki skill atau kemampuan di bidang peleburan biji besi. Peralatannya macam-macam seperti pisau yang sampai saat ini kita pakai, kemudian tombak dengan mata panah yang terbuat dari besi, ada cangkul sampai saat ini masih ada ya di masyarakat Indonesia, cangkul, sabit, kemudian mata bajak. Nah, mungkin ya di zaman besi ini sudah mulai mengenal pertanian sehingga cangkul, sabit, kemudian mata bajak itu sudah mulai dibuat untuk mengolah pertanian. Nah, tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa di Indonesia hanya melewati zaman perunggu dan zaman besi, tidak dengan zaman tembaga. Jadi saya sebutkan di sini bahwa Indonesia tidak mengalami zaman tembaga. Iya, karena tidak ditemukan alat-alat dari tembaga, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa di Indonesia itu tidak melewati atau tidak mengalami zaman tembaga. Jadi setelah zaman perunggu, bangsa Indonesia itu langsung memasuki zaman besi, tidak melewati zaman tembaga. Paham ya? Ini yang terakhir tadi pembagian dari sistem kebudayaan. Kalau tadi kita sudah membahas zaman batu, zaman logam, zaman perunggu, ya, zaman batu, zaman logam. Sekarang kita masuk di kebudayaan sesuai dengan tingkat ekonomi atau sesuai dengan keadaan sosial ekonomi pada masa Aksara itu sendiri. Yang pertama adalah kebudayaan sosial ekonomi pada masa Praaksara, yaitu pada masa berburu dan meramu. Ya, pada masa berburu dan meramu itu kehidupan masih sangat sederhana. Kegiatan sehari-hari itu hanya dilakukan dengan berburu dan meramu, sehingga terjadi makanan yang sengaja dikumpulkan, sehingga mereka setelah berburu dan meramu itu tujuannya adalah untuk mengumpulkan makanan. Hidupnya itu masih nomaden, sama ya, masih berpindah-pindah dari tempat satu di tempat yang lainnya sesuai dengan kondisi persediaan makanan di suatu tempat dan suatu tempat yang lain. Di mana persediaan makanan di suatu tempat itu lebih banyak, nah disitulah manusia-manusia purba akan tinggal. Di mana persediaan makanan itu semakin menipis dan habis pada akhirnya, dan tempat itu akhirnya akan ditinggalkan. Nah, di mana sih tempat-tempat yang sering ditinggali pada masa ini adalah padang rumput, gua, sungai, dan danau. Karena mereka percaya atau karena mereka berpikir bahwa tempat-tempat tersebut adalah tempat-tempat di mana banyak sekali ditemukan persediaan makanan, sehingga kelangsungan hidup dari mereka pun masih bisa dilangsungkan, masih bisa dipertahankan. Kemudian alat yang digunakan itu dari batu, dari kayu, dari tulang. Jadi ada 3 macam alat-alat yang digunakan pada masa ini, yaitu dari batu, dari kayu, dan dari tulang. Alat yang digunakan itu yang paling terkenal adalah kapak perimbas, kemudian ada kapak genggam. Kemudian jenis manusia purba pada zaman ini adalah Pithecanthropus erectus dan Homo sapiens. Itu tadi untuk masa berburu dan masa meramu.
Kalau kita lihat dari masa bercocok tanam, itu akan berbeda lagi teman-teman sekalian. Jadi pada masa bercocok tanam ini, manusia purba itu sudah mulai hidup menetap. Tidak lagi berpindah-pindah karena mereka sudah berpikir bahwa ketika suatu daerah itu memang sudah tidak mencukupi makanannya sendiri, tidak ada persediaan makanan sendiri, jadi kita mengolah sendiri gitu. Jadi mereka sudah berpikir seperti itu. Jadi lelah lah untuk berkelana atau hidup berpindah-pindah. Jadi mereka sudah berpikir ada kalanya hidup menetap itu lebih enak, lebih aman gitu ya. Perkara di situ kesediaan makanannya tidak cukup atau tidak banyak, mereka sudah bisa berpikir untuk membuat atau mengolah makanannya sendiri. Jadi tidak tergantung lagi dengan alam, sudah belajar mengolah makanan dan bercocok tanam. Peralatannya itu sudah berteknologi lebih tinggi dari zaman sebelumnya. Pada masa bercocok tanam ini ya, alat-alat dari batu itu sudah terlihat halus, seperti kapak lonjong, beliung persegi, mata panah, atau mata tombak. Itu sudah menggunakan alat-alat seperti itu. Ciri-ciri pada masa-masa ini adalah hidup menetap. Dia sudah tidak berpindah-pindah lagi, sudah mendirikan perkampungan atau desa-desa yang sederhana. Dan mereka juga sudah mulai berkeluarga. Jadi sudah mengenal menikah, kemudian hidup dengan pasangan, memiliki anak, kemudian mereka sudah membuat desa-desa kecil untuk tempat apa namanya gabungan dari keluarga-keluarga yang ada di suatu daerah sehingga membentuk desa. Mereka sudah mulai memilih lahan-lahan pertanian sendiri. Yang pada ngantuk ya? Ini sebentar lagi selesai, 10 menit lagi. 15 sampai 10 menit lagi ya. Saya selesaikan ya. Ya, tadi saya teruskan jadi masa bercocok tanam ini mereka sudah memilih atau sudah berpikir untuk memiliki lahan pertanian sendiri. Mereka sudah berinisiatif memiliki hewan ternak atau memelihara hewan-hewan ternak seperti kambing, sapi, ayam, babi, seperti itu. Mereka sudah mulai berpikir untuk memelihara hewan-hewan ternak. Kemudian alat-alat yang digunakan itu memiliki teknologi yang bernilai kebudayaan tinggi. Jadi sudah memiliki ukiran, memiliki jenis kebudayaan, jadi sudah bermacam-macam alat-alat yang digunakan. Nah, masa perundagian ini yang terakhir. Yang terakhir di masa sosial ekonomi ini adalah masa perundagian. Tadi ada yang sempat tanya, masa perundagian itu yang seperti apa? Jadi masa perundagian itu adalah masa peralihan di mana uh, dalam suatu masyarakat purba atau manusia purba yang sudah tinggal di suatu tempat itu sudah memiliki sistem atau apa namanya ya peraturan-peraturan seperti pemimpin atau kepala desa seperti itu sudah memiliki peraturan-peraturan desa sudah lebih maju. Nah itu namanya masa perundagian. Sudah mengenal perdagangan, jual beli. Nah seperti yang saya tuliskan di sini memiliki ciri-ciri sudah memiliki susunan masyarakat. Secara ini bukan sekamil ya. Tadi kok saya bisa menulis sekamil tadi? Ini bukan. Jadi pada masa perundagian itu susunan masyarakat itu sudah mulai kompleks. Kompleks itu adalah lebih detail, lebih rumit. Kalau masa sebelumnya mereka hanya tinggal berkumpul-kumpul saja. Tapi kalau masa perundagian ini susunan masyarakat itu sudah detail, sudah kompleks. Memiliki sistem pembagian kerja, sudah mampu melebur biji besi, kemudian adanya perdagangan antar pulau. Jadi artinya susunan masyarakat sudah kompleks itu ada misalnya ada ketua RT, sudah ada kepala desa yang mengepalai, kemudian pembagian kerjanya jelas, kalau pemimpin itu ngapain, masyarakat itu ngapain, itu udah jelas. Ada peraturan-peraturan yang ada di desa tersebut.
Kemudian ya semakin kompleks. Kami nih kalau nulis cepat biasanya keteteran. Terima kasih Mbak Luna atas ininya, atas masukannya. Ya, kehidupannya sudah mulai teratur teman-teman sekalian karena sudah diatur sama kepala desa, adanya peraturan-peraturan desa sehingga kehidupannya lebih teratur. Mereka sudah memiliki pemimpin, tadi sudah saya jelaskan ya, ada kepala desa, ketua RT. Tempat tinggalnya rata-rata ada di pegunungan, sudah merata ya, ada di pegunungan, ada di daerah rendah, dan ada di tepi pantai. Jadi mereka tidak hanya bertempat tinggal di salah satu yang banyak menghasilkan makanan, tetapi mereka sudah bertempat tinggal di daerah-daerah yang rata. Maksudnya semua daerah-daerah baik itu dataran tinggi, dataran rendah, tepi pantai itu semuanya sudah dihuni. Kegiatan berburu itu masih dilakukan dan sudah mulai sudah berkembang cara mereka memiliki atau memelihara hewan ternak seperti kerbau, unggas, babi atau anjing. Mereka sudah mengembangkan peternakan seperti itu karena mereka nilai bahwa hewan-hewan tersebut tuh bisa menghasilkan uang atau bisa berguna dalam proses perdagangan atau ekonomi. Oke. Nah, ini subbab terakhir dari bab 2. Masih ada waktu 10 menit. Kira-kira saya akan selesaikan penjelasannya. Jadi, saya akan bicara tentang nenek moyang. Banyak orang menyebutkan bahwa nenek moyangku orang pelaut dan sebagainya. Banyak orang nenek moyang itu adalah cikal bakal masyarakat Indonesia ada sampai sekarang ini dulunya berasal dari nenek moyang gitu kan. Jadi ada orang yang datang atau orang pertama nenek moyang itu disebut nenek moyang ya. Nenek moyang kita itu termasuk dalam rumpun bangsa Melayu Austronesia yang tinggal dulunya itu di Cina Selatan, tepatnya di Yunan. Itu nenek moyang kita. Proses penyebarannya itu bertahap teman-teman. Dulu dari Yunan, kemudian dia berjalan, mengadakan perjalanan ke Teluk Tonkin, itu di lembah Sungai Mekong, Cina. Kemudian mereka berjalan, kemudian sampai daerah Dasen, Harbin, dan Tongtong sampai ke Indonesia. Itu proses persebarannya. Kemudian persebarannya itu sendiri itu terbagi menjadi dua bagian, dua gelombang. Gelombang pertama tahun 2000 sebelum Masehi, sebelum tahun 2015, jadi 2000 tahun sebelum tahun 2015 itu dari rumpun Melayu itu datang, dari Melayu tua atau Proto Melayu itu datang. Nah, untuk mengidentifikasi siapa sih keturunan-keturunan dari rumpun Melayu tua atau Proto Melayu itu, nah kita bisa melihat bahwa orang-orang atau keturunan dari pada nenek moyang gelombang satu itu datang itu adalah orang-orang yang tinggal di pedalaman Indonesia seperti suku Dayak, suku Toraja, suku Kubu di Sumatera, dan suku Nias. Kemudian pada gelombang 2 itu tahun 500 sampai 300 sebelum Masehi. Jadi 300 sampai 500 sampai 300 sampai 500 tahun sebelum tahun 2015 datang itu rumpun Melayu muda atau namanya Deutro Melayu itu datang ke Indonesia. Mereka tinggal di tepi-tepi pantai. Nah, keturunannya itu sekarang tinggal di Riau, Sunda, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Jambi, Minahasa, Makassar, Banjar. Nah, kira-kira kalian itu termasuk keturunan nenek moyang yang datang gelombang 1 atau gelombang 2? Coba, kalau dilihat dari datanya, gelombang 1, gelombang 2, ya Mbak Airin gelombang 2 ya. Gelombang 1 kan kubunya di Kubu Sumatera, Nias, Dayak, Toraja, Deutro Melayu. Oke, bagus. Kalian sudah bisa mengidentifikasi ya. Jadi sampai sekarang kalian sudah paham kalau kalian tuh sebenarnya keturunan dari bangsa nenek moyang kita yang datang di gelombang 1 atau gelombang 2, kalian sudah bisa mengidentifikasi. Jadi tadi perbedaannya gelombang 1, gelombang 2 menempati tempatnya masing-masing. Ya,
Persebaran kebudayaan nenek moyang kita itu melalui dua jalur. Yang pertama itu adalah jalur selatan, yang kedua adalah jalur utara. Di jalur selatan, persebaran kebudayaannya itu berupa alat-alat. Alat-alatnya itu berupa kapak dan beliung persegi yang digunakan untuk membuat rumah dan perahu. Kemudian di jalur utara, alat-alat yang digunakan itu adalah kapak lonjong untuk bercocok tanam atau menumbuk tepung sagu dari batang sagu. Jadi dua perbedaan khas yang sangat mudah dipahami dari perbedaan kebudayaan persebaran dua jalur ini, jalur selatan dan jalur utara. Jadi kalau jalur selatan itu lebih dari kelautan ya, karena untuk membuat laut dan perahu. Jadi alat-alat yang ditemukan itu menjurus atau dominan pada perkelautan. Jadi untuk membuat perahu dan membuat rumah. Kalau jalur utara itu alat-alat yang digunakan itu lebih ke pertanian. Jadi bercocok tanam seperti kapak lonjong tadi ya, untuk bercocok tanam atau menumbuk tepung sagu. Jalur-jalur selatan itu kalau daerah Jawa dan sebagainya itu jalur selatan. Kalau daerah utara itu jalur-jalur seperti Kalimantan sebagainya. Utara Jawa itu dia lewat jalur-jalur utara. Gitu. Ya, itu tadi bab 3 bab 2. Nah, kita sudah selesai bab 2. Ada yang mau ditanyakan? Waktu kita masih 5 menit lagi kira-kira. Jadi kalau untuk pendalaman materi kayaknya tidak cukup ini waktunya. Gimana kalau saya yang tanya? Kalian masih ingat tadi ya, ada zaman batu kan pembagiannya ada 4. Kalau zaman batu tengah itu namanya apa? Halo, masih bersama dengan saya? Masih dengar suara saya? Masih dengar suara saya? Tes? Ya, saya tanya ya. Tadi di zaman batu kan ada 4. Zaman batu tengah itu namanya apa? Kalau zaman batu tua kan Paleolitikum. Kalau zaman batu tengah namanya? Oke, Mesolitikum. Ya, benar ya, Mesolitikum. Dua lagi ya pertanyaannya ya. Jenis Pithecanthropus soloensis itu ditemukan di mana? Pithecanthropus soloensis ditemukan di mana? Gampang banget ini. Solo, Bengawan Solo, mana lagi? Jadi Pithecanthropus soloensis itu ditemukan di Bengawan Solo. Solo ya. Betul sekali. Satu lagi ya. Ya, yang baru fresh tadi ya. Baru tadi saya jelaskan. Nenek moyang kita itu berasal dari bangsa Melayu Austronesia yang dulu tempat tinggalnya itu di Cina. Nah, Cina-nya itu tepatnya di mana?
Oke, Yunan ya. Jadi jawabannya adalah Yunan. Oke, saya sudah dapat warning kalau waktunya udah mau habis. Teman-teman sekalian, ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Jadi, karena hari ini kita tidak sempat untuk pendalaman materi, saya akan gunakan pendalaman materi itu minggu depan. Jadi 1 jam pelajaran sebelum kita mulai bab 3, kita akan pendalaman materi sedikit bab 2. Jadi selama 40 menit akan saya gunakan untuk pendalaman materi supaya pelajarannya tidak kalian lupakan gitu ya. Benar tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri pertemuan pada malam hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf tadi agak sedikit terlambat karena saya ada kelas Mandarin, ada ujian terakhir ya, ujian semester, sehingga agak sedikit terlambat tadi karena gurunya juga masuknya telat. Ya, jadi imbasnya molor lagi deh kita. Tapi nggak apa-apa karena kita sudah bisa menyelesaikan untuk bab 2. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk belajarnya di sela-sela kegiatan kalian bekerja, mengurus pasien, ada yang di rumah majikan atau gimana, atau di pabrik. Mudah-mudahan tetap semangat, ya luangkan sedikit waktu untuk belajar membaca ya, apapun materinya, walaupun IPS, IPA, matematika, ataupun IPS yang tidak terlalu susah, ya gunakan waktu ya kira-kira ya 10 atau 15 menit untuk membaca, mengulang-ulang lagi ya, nggak apa-apa. Nah itu sebagian dari proses belajar. Mudah-mudahan kalian bisa tetap semangat, tetap istiqomah sampai nanti lulus ya, tetap semangat belajarnya seperti itu. Insya Allah kalau muridnya semangat, gurunya juga semangat belajarnya ya. Oke, teman-teman sekalian, baik, untuk malam hari ini saya rasa cukup. Kita tutup dengan melafazkan atau berdoa sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Terima kasih atas kehadiran di kelas ini. Saya sangat senang sekali, apresiasi sekali dengan kalian yang masih punya waktu untuk belajar. Sampai ketemu minggu depan di kelas yang sama. Saya akan kirimkan videonya nanti setelah saya convert dulu ya ke size yang lebih kecil supaya lebih mudah diupload via YouTube. Kalau tidak malam ini ya besok pagi saya upload supaya kalian bisa cepat melihat video yang bagi yang belum bisa masuk kelas hari ini. Baik, Wan An, selamat malam teman-teman sekalian, sampai berjumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.